Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita nikmat umur sehingga kita masih dapat berjumpa lagi di channel saya Ardi Official. Terima kasih yang selama ini sudah subscribe, like-nya, share dan komennya. Mudah-mudahan video-video saya semuanya bermanfaat, dan mudah-mudahan yang sudah subscribe, like-nya, share dan komennya, mudah-mudahan Allah mudahkan rezekinya, Allah mudahkan semua urusannya. Oke, alhamdulillah kali ini kita akan melanjuti pelajaran tajwid kita insyaallah. Dan yang baru bergabung bisa lihat di video-video saya sebelumnya, atau saya sudah buatkan playlist semua di sini, di atas ini semua ada video-video tentang tajwid dan tahsin saya ya. Mudah-mudahan video saya bermanfaat. Oke, kalau bermanfaat jangan lupa di-share ke teman-teman kita yang baru belajar Al-Quran, yang baru mengenal tajwid, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat mereka semangat lagi untuk membaca Al-Quran. Oke, alhamdulillah malam ini kita akan mencoba untuk membuka pelajaran yakni hukum mad tobi'i atau mad asli atau mad tobi'i, sama saja ya, mad asli atau mad tobi'i. Oke, sebelum kita melaju ke pembahasan selanjutnya, terlebih dahulu kita harus mengetahui mad menurut bahasa adalah tambahan ya. Sekali lagi, mad menurut bahasa adalah tambahan. Apa yang ditambahkan? Jadi menurut mad menurut istilah, menambahkan atau memanjangkan suatu huruf yang dipanjangkan dengan huruf mad tersebut. Sekali lagi, menurut istilah, menambahkan atau memanjangkan huruf yang dipanjangkan dengan huruf mad tersebut ya. Kemudian kita harus mengetahui juga jenis-jenis mad. Jenis mad itu ada dua. Yang pertama adalah mad asli, kemudian yang kedua adalah mad far'i. Kali ini kita akan bahas mad asli ya. Mad asli itu juga dikatakan dengan mad tobi'i. Kenapa dikatakan mad asli? Mad asli itu karena mad ini adalah merupakan mad yang pokok atau dasar, yang merupakan titik tolak untuk pembacaan kaidah-kaidah mad-mad yang lainnya ya. Kemudian kenapa dikatakan dengan mad tobi'i? Dikatakan mad tobi'i karena panjangnya yang dua harokat telah menjadi tabiat ya, sudah menjadi tabiat. Jadi tidak boleh lebih, tidak boleh kurang dua harokat, harus dua harokat ya. Sudah menjadi tabiat, harus dua harokat saja cara bacanya ya. Kemudian selanjutnya kita belajar mad asli atau mad tobi'i itu ada 3 hurufnya ya. Yang pertama kita tulis ya di papan tulis. Yang pertama itu ada ketika ada alif ya, alif sebelumnya ada fathah, itu yang pertama. Kemudian huruf yang kedua ketika ada ya sukun sebelumnya ada kasrah ya. Kemudian huruf yang ketiga adalah ketika ada waw sukun sebelumnya berbaris dhammah. Nah, inilah 3 huruf huruf mad asli atau mad tobi'i tersebut. Oke, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama kita akan bahas ketika ada alif sebelumnya berharokat fathah ya, atau berharokat di atas ya. Kita ambil contoh ya, kita lihat di depan, kita tulis langsung ya. Contoh dari kata jama'ah ya. Jama'ah ini adalah sudah masuk syarat mad tobi'i. Kenapa? Karena ada alif, ini ada alif sebelumnya berharokat fathah, jadi sudah memenuhi syarat dikatakan mad asli atau mad tobi'i. Jadi bacanya harus 2 harokat saja, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang ya. Jama'ah ya, jama'ah ya, tidak boleh jama'ah atau jama'ah. Tidak boleh 1 harokat, harus 2 harokat ya. Kemudian kita ambil contoh yang kedua lagi biar lebih paham ya. Kita tulis
Ya, di mana kita lihat kata di depan tabah, di mana letak mad tabi'inya? Kita lihat depan, di sini ada alif, kemudian sebelumnya ada fathah, sudah memasuki syarat untuk dikatakan mad asli atau mad tabi'i. Jadi bacanya harus 2 harokat saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabah. Sekali lagi tabah ya, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, tidak boleh tabah atau tabah. Ya, yang benar tabah ya, 2 harokat atau 2 ketukan. Kemudian kita lanjut ke huruf selanjutnya. Ketika ada ya sukun sebelumnya berharokat kasrah. Apa yang contohnya? Kita ambil contohnya qilah, ini ya. Anda baca qilah, ini contohnya qilah. Di mana asli atau mad tabi'inya? Kita lihat di depan ada ya sukun, ini sudah memenuhi syarat. Kemudian sebelumnya itu ada fathah. Jadi huruf ini atau kalimat ini sudah memenuhi syarat dikatakan mad asli atau mad tabi'i. Jadi harus 2 harokat saja membacanya. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Qilah, qilah ya, tidak boleh baca qilah atau qilah ya. 1 harokat yang benar, ada 2 harokat. Qilah, qilah ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Yang terakhir adalah waw sukun ya. Waw sukun sebelumnya itu adalah bergaris dhammah ya. Maka kita ambil contoh. Contohnya ya'ulu, kita ambil dari kata ya'ulu ya. Ya'ulu. Nah, kita lihat di kalimat di atas ya'ulu. Di mana mad aslinya atau mad tabi'inya? Kita lihat di depan ada waw sukun. Nih, wawnya bersukun, kemudian sebelumnya itu ada dhammah ya. Dhammah. Maka dia sudah memasuki syarat mad asli atau mad tabi'inya. Maka wajib kita baca 2 harokat saja, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Contoh yang mana yang betul? Bismillahirrahmanirrahim. Ya'ulu, ya'ulu ya. Tidak boleh baca ya'ulu, tidak boleh baca lagi ya'ulu. Nah, yang betul adalah ya'ulu, ya'ulu. Oke. Kemudian contoh yang kedua, kita ambil dari kata kita lihat di depan yaqumu. Nah, itu dari kata yaqumu ya. Di mana letak mad aslinya? Kita lihat di sini ada waw sukun, kemudian sebelumnya ada dhammah. Maka dia sudah memasuki syarat untuk dikatakan mad asli mad tabi'i. Cara bacanya harus 2 harokat saja. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Yaqumu ya. Sekali lagi yaqumu. Tidak boleh baca yaqumu atau yaqumu. Tak boleh baca, harus 2 harokat saja. Yaqumu, yaqumu atau yaqumu ya, 2 harokat. Oke. Itulah pembahasan mad asli atau mad tabi'i, kemudian hurufnya, kemudian contoh-contohnya. Kemudian ada 3 mad tabi'i itu tidak lagi dibaca mad tabi'i atau 2 harokat ketika dia bertemu dengan 3 hal. Yang pertama apa? Yang pertama itu ketika dia bertemu, yang pertama dia ketemu hamzah ya. Ketemu hamzah. Ketemu hamzah ya. Bagaimana caranya? Contohnya ketika ketemu kata ma'ah gitu ya. Kita lihat di sini ada alif, sebelumnya ada fathah, maka dia sudah memasuki syarat untuk mad tabi'i. Tapi dalam hal ini tidak dikatakan, tidak lagi dibacakan mad tabi'i karena sesudahnya itu ada huruf hamzah. Jadi tidak boleh dibaca lagi 2 harokat, bukan mad tabi'i lagi tapi mad yang lain. Insyaallah kita akan belajar tempat yang lain insyaallah. Kemudian yang kedua, kapan ketika tidak dibaca lagi mad tabi'i? Yang kedua ketika hurufnya bertasydid ya. Ketika hurufnya bertasydid. Nah, hurufnya bertasydid. Jadi tidak boleh lagi dibaca mad tabi'i ya ketika kalau sudah bertasydid. Contoh, kita ambil dari kata
Kita lihat di depan. Di sini ada sesudah alif itu ada tasydid ya. Walaupun dia sudah memenuhi syarat, ada alifnya, kemudian sebelumnya ada fathah, tidak boleh dipanjang lagi mad tabi'i atau 2 rakaat. Tapi hukumnya sudah menjadi mad-mad yang lain. Insyaallah kita akan belajar lagi insyaallah ya. Cara bacanya tidak boleh lagi 2 harokat, tapi min dabbatin, tidak boleh 2 harokat lagi ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, kapan ketika tidak baca mad tabi'i lagi? Ketika dia hurufnya diwakafkan. Ya. Yang ketiga, ketika hurufnya diwakafkan. Diwakafkan. Jadi kalau ketika dia diwakafkan, dia tidak bisa lagi dibaca 2 harokat ya. Tapi dibaca dengan mad-mad yang lain ya. Contoh kita lihat di depan, nasta'in. Nasta'inu. Kita lihat kata ini, nasta'inu tuh ketika kita mewasalkan atau melanjutkan bacaan, maka kita baca dengan mad tabi'i ya. 2 harokat nasta'inu. Tapi kalau kita mewakafkan atau berhenti di nasta'in, tidak lagi tidak lagi hukumnya mad tabi'i, tapi hukumnya mad-mad yang lain ya. Nasta'in bisa panjang sampai 4 sampai 5 harokat ya. Oke. Mudah-mudahan pelajaran kali ini bermanfaat, pembahasan kali ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita membuat kita lebih lagi untuk belajar lagi Al-Quran, semangat lagi baca Al-Quran dan lain sebagainya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya dapatkan syafaatnya Al-Quran, syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau bermanfaat, tolong di-share ke teman-teman kita agar mereka tahu juga bagaimana cara membaca dan lain sebagainya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.